Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah ma ba'd. Ikhwan fillah, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Alfiyah Ibn Malik bisyarh Ibn Aqil rahimahullah. Fabisnad al-muttasil al-musannif rahimahullah qala wal mu'rabu min al-af'al. Ini paragraf yang ada pada bait yang ke-19, bait yang ke-20. Kelanjutan dari paragraf sebelumnya yang telah kita bahas pada pertemuan lalu. Qal wal mu'rabu min al-af'al. Mu'rab dari fi'il ataupun fi'il yang mu'rab. Telah disampaikan sebelumnya bahwa fi'il itu dibagi menjadi 3 macam. Madhi, mudhari' dan juga fi'il amar. Sudah kita bahas 2 fi'il, madhi sama fi'il amar. Yang madhi kemarin hukumnya dia mabni muttafaq. Kemudian yang fi'il amar itu ada khilaf di antara para ulama bainal basriyin wal kufiyin. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang tinggal 1 fi'il saja ini, yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Perhatikan, huwal mudhari'. Jadi fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Artinya mu'rab itu dimungkinkan harokat huruf terakhir fi'il mudhari' untuk berubah-berubah. Harokatnya berubah. Ataupun mungkin ada huruf yang dibuang. Sebagian fi'il mudhari' yang termasuk af'alul khamsah. Ataupun nanti fi'il mudhari' yang yang huruf terakhir berubah huruf illat. Saat dalam keadaan jazm huruf illatnya dibuang. Itu yang disebut sebagai fi'il yang mu'rab. Karena harokat terakhir ataupun huruf terakhirnya dimungkinkan untuk berubah. Kita bacakan wala yu'rabu illa idza lam tattasil bihi nun at-taukid illa idza lam tattasil bihi nun at-taukid. Jadi fi'il mudhari' ini dia tidak akan di'rabi kecuali dia bertemu dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari' itu mu'rab selama dia tidak bertemu dengan nun taukid baik khafifah ataupun tsaqilah ataupun nun jama' niswah. Kalau tidak ketemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah ataupun tidak bertemu dengan nun jama' niswah, maka fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab. Itu hukum asal dari fi'il mudhari'. Kalau seandainya bertemu ya ikhwah, dengan nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah, maka fi'il mudhari' dia tidak dalam keadaan mu'rab tapi dia mabni. Sebelum kita bacakan, kita terangkan sedikit saja insyaallah. Perhatikan. Misalkan kita punya fi'il mudhari' yaktubu. Fi'il mudhari' ya yaktubu. Yaktubu. Fi'il mudhari' ini kalau ditanya itu fi'il mudhari' nanti yang dimungkinkan untuk berubah-berubah, yang masuk dalam domainnya nahwu itu apa? Huruf apa di sini? Perhatikan. Dalam kaidah berbahasa Arab ataupun kaidah tata bahasa Arab, bahwa saat dibahas tentang ilmu nahwu, nanti fokusnya biasanya itu adalah huruf terakhir dari lafaz yang dibahas, dari lafaz tersebut. Terus nanti untuk huruf pertama sama yang kedua bagaimana? Itu domainnya ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Saat ini yang kita bahas ini adalah ilmu nahwu. Maka nanti yang domain yang akan kita perhatikan, pembahasan yang masuk dalam pembahasan nahwu itu adalah huruf terakhirnya. Dalam lafaz ini huruf terakhir mana? Huruf terakhirnya adalah huruf ba. Sehingga saat dikatakan bahwa fi'il mudhari' itu hukumnya adalah mu'rab,
selama tidak bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah. Dan mu'rab itu apa yang kemarin kita bahas adalah perubahan keadaan terakhir dari suatu kata. Mana yang terakhir? Berarti huruf-huruf ba. Sehingga yang berubah nanti ini adalah harokat yang ada pada huruf ba-nya. Perhatikan. Zaidun yaktubud darsa. Zaidun yaktubud darsa. Mas Kafa, kelihatan nggak? Kelihatan? Hurufnya, Zaidnya kelihatan? Kelihatan. Perhatikan. Zaidun yaktubud darsa. Zaid sedang menulis pelajaran dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa. Kalau seandainya nanti lafaz yaktubu didahului oleh an, maka menjadi an yaktuba. Kalau seandainya fi'il mudhari ini dari yaktubu didahului oleh lam, menjadi lam yaktub. Ini kaidah-kaidah dasar yang insyaallah antum semua mengetahuinya. Perhatikan. Di sini huruf fi'il mudhari'nya, huruf terakhirnya berubah dari dhammah bisa berubah ke fathah saat dahului oleh amil nawasib, ataupun bisa berubah ke arah sukun ataupun jazm saat dahului oleh amil jawazib. Salah satunya adalah huruf lam. Sehingga ya ikhwah sekalian, fi'il mudhari' yang semacam ini hukumnya dia adalah mu'rab. Hukumnya dia mu'rab dalam semua keadaan, dalam semua tasrifan, kecuali nanti kalau antum barangkali di antara antum ada yang belum punya buku amsilah tasrifiyah. Perhatikan yang ada ini cetakannya yang terbaru ini. Yang lama yang ini, tapi isinya semuanya sama. Isinya semua sama. Ini kitab berkahnya Masya Allah. Yang rata-rata yang orang yang belajar Indonesia, belajar bahasa Arab, saat awal-awal dia belajar pasti belajar ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'ulu fa'lan, yaktubu yaktuban yaktubuna, dan seterusnya semuanya perubahan-perubahan suatu lafaz diambil dari kitab ini. Masya Allah, rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati musannif kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang balasan berupa surga insyaallah ya rabbal alamin. Kita mengambil faedah dari kitab ini. Perhatikan. Saat antum perhatikan untuk perubahan-perubahan di sini ya sekalian. Nanti antum bisa buka halaman 40. Halaman 40 itu semua adalah perubahan dari fi'il mudhari'. Al-fi'il mudhari' mabni al-fa'il al-muttasil bi dhamir rafa'. Perhatikan, fi'il mudhari' perubahan-perubahannya ada di halaman 40 ini yang dalam bentuk ma'lum, yang al-mabni lil fa'il atau dalam bentuk ma'lum. Semua dalam keadaan marfu'. Semua dalam keadaan mu'rab. Terjadi suatu perubahan. Kecuali kalau seandainya fi'il mudhari' nanti itu bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah, maka fi'il mudhari' baik saat dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, nanti dia dimabnikan fathah ataupun jazm, dia itu dimabnikan fathah, mabni fathah. Artinya perubahan semacam ini tidak akan kelihatan nanti, tidak akan kelihatan. Semua dimabnikan fathah. Saat bertemu dengan taukid khafifah ataupun tsaqilah, maka fi'il mudhari' dia mabni fathah. Di sini ada bab tersendiri yaitu fi'il mudhari' al-mabni lil fa'il al-mu'akkad bi nun at-taukid tsaqilah ataupun bi nun at-taukid khafifah. Silahkan nanti diperhatikan buku amsilah tasrifiyah lagi. Nanti insyaallah bisa antum bahas, bisa antum baca sendiri. Kita fokuskan di pembahasan perubahan yang ada pada fi'il mudhari' saat dia tidak bertemu dengan taukid khafifah ataupun tsaqilah ataupun nun jama' niswah. Jelas ya? Ini pembahasan intinya, perhatikan. Kemudian ini adalah dalam keadaan mu'rab ya ikhwan sekalian. Dalam keadaan mu'rab. Kalau seandainya fi'il mudhari' di sini dia bertemu dengan nun taukid tsaqilah, maka nanti fi'il mudhari' dia mabni fathah. Perhatikan. Dari lafaz yaktubu menjadi yaktubanna. Perhatikan,
harokat terakhirnya dia dimabnikan fathah. Mabni fathah, nggak berubah-berubah karena telah dimabnikan. Ataupun saat bertemu dengan nun jamak niswah. Nun jamak niswah itu apa? Adalah fi'il mudhari' yang nanti saat fa'ilnya ataupun subjeknya itu berupa perempuan banyak. Maka harokat terakhir dari fi'il mudhari' di sini adalah mabniun 'ala sukun. Dimabnikan sukun. Dari lafaz yaktubu menjadi yaktubna. Menjadi yaktubna. Yaktubana. Huruf terakhirnya yaitu berubah huruf ba disukunkan. Disukunkan huruf terakhirnya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan nun jamak niswah. Sehingga fi'il mudhari' dimabnikan 'ala sukun. Dimabnikan sukun. Kita perhatikan, nanti ada syarat-syaratnya. Kapan itu fi'il mudhari' saat bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah? Kita tambahkan yang tsaqilah, yang khafifah di sini. Yaktubana. Yaktuban. Kapan nanti dimabnikan fathah? Adalah saat dia itu nempel atau fi'il mudhari' nempel secara langsung ke huruf nunnya. Perhatikan di sini, anak ulang lagi ya ikhwan sekalian. Ini perlu agak fokus bagi teman-teman khususnya yang belum pernah mendengar pembahasan masalah ini. Jadi yang kita ketahui saat kita belajar jurumiyah, saat masih awal-awal dulu ataupun mungkin mutammah al-jurumiyah atau kakaknya sedikit, itu adalah saat fi'il mudhari' itu bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah, maka fi'il mudhari' itu dimabnikan fathah. Fi'il mudhari' mabni fathah. Tapi ini tidak secara mutlak akan dimabnikan fathah kalau seandainya dia itu memenuhi syarat sehingga dimabnikan fathah. Syaratnya apa? Syaratnya hanya ada satu, yaitu antara fi'il mudhari' sama nun taukid khafifah atau nun tsaqilah itu tidak ada pemisahnya. Jadi bertemu mubasyirah secara langsung. Kalau antum perhatiin ya ikhwan sekalian. Di sini huruf terakhir berubah huruf ba, yaktubu. Saat dia disambungkan dengan nun khafifah ataupun tsaqilah, nempel ke huruf ba-nya, jadi nunnya ini, nun khafifah ataupun tsaqilah, dia itu nempel secara langsung ke huruf ba-nya. Perhatikan ini, huruf ba ditempelkan langsung ke huruf nunnya, ataupun nun khafifah ataupun tsaqilah di sini nempel secara langsung ke huruf ba-nya. Tanpa bighairi fasil, tanpa ada pemisahnya. Artinya nun langsung nempel ke huruf ba. Seandainya ada pemisahnya, nah nanti tidak akan memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka fi'il mudhari' tidak dimabnikan, tapi fi'il mudhari' nanti dimu'rabkan. Dimu'rabkan. Contohnya bagaimana? Misalnya adalah saat mengatakan az-zaiduna atau az-zaiduna yadribuna al-kilab, misalkan saja ini. Para Zaid mereka gebukin anjing. Maaf, para Zaid mereka gebukin anjing. Di situ ada yadribuna. Yadribuna. Kalau seandainya nanti diberikan nun taukid menjadi yadribunanna. Perhatikan, kita hapus ini dengan harapan bahwa bagi teman-teman yang baru belajar ini ataupun bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarnya mungkin kita anggap ini sudah paham, insyaallah. Semoga Allah bukakan ilmu kepada kita semua, insyaallah ya rabbal alamin. Misalkan kita punya lafaz yadribuna. Yadribuna. Kita perhatikan di sini nih bahwa huruf terakhir dari fi'il mudhari' di sini ini adalah huruf ba-nya ini. Adalah huruf ba-nya. Huruf ba. Kalau seandainya kita ingin mentaukidi, ingin memberikan suatu penegasan tentang lafaz yadribuna, ditegaskan dengan menggunakan nun taukid, maka nanti ditambah dengan nun di sini. Perhatikan ini. Kita harapkan lengkap. Yadribunanna. Kalau ditanya, ini fi'il mudhari'nya
ataupun nun taukidnya ini dia bertemu dengan fi'il mudhari secara langsung ataukah tidak langsung, dia langsung nempel ataukah ada pemisahnya, maka jawabannya adalah ada pemisahnya. Kok bisa bagaimana? Kalau kita perhatikan huruf terakhir dari fi'il mudhari di sini adalah huruf ba. Sedangkan nun taukid di sini terpisah dengan adanya huruf wawu sama huruf nun i'rab. Sehingga nanti saat dalam keadaan semacam ini, maka fi'il mudhari tidak akan dimabnikan fathah, tapi dia nanti itu akan dalam keadaan mu'rab. Perhatikan ini, nanti di sini insya Allah akan kita bahas. Kita ingin menyampaikan sedikit di sini, perhatian ya ikhwan sekalian. Saat di sini ini, perhatikan ada kita nanti terakhirnya jadinya tribunna. Perhatikan, Mas Kafa, kelihatan nggak? Terakhir, kelihatan. Perhatikan, yadribunna. Wala yasaltahum man khalaqa samawati wal arda yaqulunna khalaqahunna. Wala yasaltahum la yaqulunna. Perhatikan dalam lafaz la yaqulunna khalaqallahunna. Perhatikan, la yaqulunna. Ini adalah yadribunna, yaqulunna. Perhatikan, ini fi'il mudhari, dia itu bertemu dengan nun taukid. Secara lahiriahnya dia ini nempel. Nun taukid khafifah ataupun saqilah, dia itu nempel ke huruf ba-nya. Tetapi kenapa kok di sini dhamma? Kok bukan yadribanna? Karena pada hakikatnya nun taukid di sini dia tidak nempel ke fi'il mudhari'nya karena ada pemisahnya, yaitu berupa wawu sama nunul i'rab. Kok jadi yadribunna bagaimana? Ini perlu sebuah i'lal, perlu sebuah ilmu yang disebut sebagai ilmu i'lal, termasuk ilmu cabang dari ilmu sharaf ataupun ilmu dari asal suatu kata. Perhatikan ini ya ikhwan sekalian, kita berikan secara singkat saja. Ini yadribunanna, ini asalnya yadribunanna. Kalau antum perhatikan dalam lafaz ini itu ada 3 nun yang berjajar secara berturut-turut. Nun pertama adalah nunul i'rab. Nun ini yadribuna nun i'rab. Kok tahu nun i'rab bagaimana? Karena dia suatu saat nanti dibuang saat dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jazm. Sehingga dia disebut nun i'rab. Perhatikan sekarang ini. Ada 3 nun. Yang pertama adalah nun i'rab ini. Ini nun pertama. Yang kedua adalah 2 nun taukid, 2 dan 3. Perhatikan ini. Sesuatu huruf yang bertasydid itu adalah pada hakikatnya adalah 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Perhatikan kalau seandainya ditulis lengkap, nun yang sebelum bertasydid ini, perhatikan. Kalau seandainya ditulis lengkap adalah menjadi 2 nun. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Ini merupakan ciri idgham. Kalau merupakan ciri idgham, maka nun pertama perlu dimasukkan, diidghamkan dalam nun yang kedua, sehingga menjadi nun yang bertasydid sebagaimana nun taukid khafifah, nun taukid saqilah. Kalau antum perhatiin ya ikhwan sekalian, bahwa nun di sini 3 kali berturut-turut, ada nun 3 berturut-turut dalam satu kalimat, dalam satu susunan di sini nih. Ada 3 nun berturut-turut. Orang Arab nggak senang begini modelnya. Tidak senang litawali salah nunat. Berturut-turutnya, berjajarnya 3 nun. Maka bagaimana mereka? Langkah yang mereka tempuh adalah membuang salah satu di antara nunnya. Yang dibuang adalah nun yang pertama ini, yaitu nun i'rab. Kenapa yang dibuang? Karena dia itu biasa untuk dibuang. Yang pertama alasannya ini. Jadi nun i'rab itu dia biasa untuk dibuang. Tahu biasa bagaimana? Saat ada lam yadribuna menjadi lam yadribu. Nunnya dibuang, biasa dibuang dia. Kalau seandainya yadribuna dia dahulu oleh an, maka nunnya juga dibuang menjadi ay yadribu. Nunnya dibuang.
dibuang. Sehingga tambah satu lagi di sini, biasa dibuang. Sekarang di sini juga kita buang. Perhatikan, kita buang huruf nun, kita buang huruf nunnya. Menjadi yadribunna. Menjadi yadribunna. Tadi itu alasan pertama. Kenapa nunnya dibuang? Karena nun i'rab itu biasa untuk dibuang. Sehingga kalau seandainya mau dibuang sekali lagi saat dia bertemu dengan taukid, maka bukan jadi suatu masalah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah saat kita itu mendatangkan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah pada suatu fi'il mudhari', itu adalah untuk mentaukidi, untuk menegaskan suatu perkataan. Kalau seandainya nunnya dibuang, yang dibuang itu adalah nun taukid, maka nanti nggak ada bedanya. Antum ini saat ngomong ini ada taukidnya atau enggak? Kalau anak bilang anak ada taukidnya, mana dibuang? Berarti ada beda dengan nun biasa. Berarti nggak ada beda dengan fi'il mudhari' biasa. Seandainya dibuang, maka tujuan penambahan nun taukid tidak akan terjadi. Nggak ada gunanya menambahkan taukid karena pasti akan dibuang. Sehingga alasan ini juga yang mendasari kenapa yang dibuang adalah nun i'rabnya. Jelas ya? Kita hapus dulu nun i'rabnya. Karena sudah kita buang. Kalau antum perhatikan ya, ikhwan. Yadribunna. Wawu sukun bertemu dengan sukun. Nggak mungkin terjadi di sini. Sehingga bagaimana? Wawunya akan dibuang. Wawu akan dibuang. Alasannya sama dengan tadi itu. Kenapa kok bukan nunnya? Karena nun itu untuk taukid. Kalau dibuang nggak ada taukidnya nanti. Sehingga yang dibuang adalah huruf wawunya, listiqai sakinain, karena bertemu dengan dua sukun. Sehingga wawunya kita buang. Perhatikan, wawu kita buang. Wawu kita buang. Terus domahnya bagaimana? Domahnya kita biarkan saja, jangan diganti fathah walaupun bertemu dengan nun taukid. Kenapa kok di domah dibiarkan? Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ada huruf wawu jamak ataupun wawu jamaah yang dibuang di situ. Sehingga domahnya disisakan. Biarkan sajalah untuk membedakan ataupun untuk memberikan suatu sinyal ataupun indikasi bahwa ada wawu jamaah yang dibuang pada lafaz yadribunna. Jelas ya? Ya sekalian, ini selesai yadribunna. Ini mau ditulis begini, kita kembali ke asalnya, yaitu nun taukid dalam keadaan bertasydid. Insyaallah nanti akan kita bahas lagi. Perhatikan, Anda bacakan kitabnya. Famisalu nun taukidil mubashirah. Contoh dari nun taukid mubashirah, artinya dia itu nempel langsung ke fi'il mudhari'nya. Masya Allah, bapak cepat. Dia itu nempel langsung ke fi'il mudhari'nya. Masih apa ada? Mati kan? Mubashir di sini maksudnya adalah nun taukid, baik khafifah ataupun tsaqilah, dia itu langsung nempel ke fi'il mudhari'nya. Saat nun taukid langsung nempel ke fi'il mudhari'nya, tadi udah dibuang, yaitu huruf nunnya langsung nyambung ke huruf ba-nya, maka fi'il mudhari' dimabnikan fathah. Jadi dari lafaz yadribu menjadi yadribanna. Yadribanna, ba-nya difathahkan. Fa'il lam tattasil bihi lam yubna. Saat dia ataupun kalau dia tidak nempel, gak nyambung secara langsung, maka lam yubna, maka fi'il mudhari' tidak dimabnikan. Ini Allah alam, ini anak nggak bisa ngecek apakah live-nya yang jalan atau enggak, ini laptop nggak tahu kenapa nih. Jadi kalau nggak nempel secara langsung, maka fi'il mudhari' tidak dimabnikan fathah. Perhatikan, wa dzalika kama idza fusila baina wa baina aliful wa baina, mana tadi? Wa dzalika kama idza fasala baina wa bainaha alif itsnain. Perhatikan bacaannya ikhwas sekalian. Wa dzalika kama idza fasala bainahu wa bainaha alif itsnain. Hal tadi yang kita bacakan adalah sebagaimana kalau fi'il mudhari'
tidak dipisah antara dia yaitu nun taukid dengan fi'il mudhari'-nya. Artinya fi'il mudhari' tidak dipisah dengan suatu. Kalau seandainya dipisah dengan suatu lafaz, misalkan dipisah dengan alif isnain. Alif isnain itu apa? Adalah suatu alif yang ditambahkan dalam fi'il mudhari' untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya ataupun pelaku dari pekerjaan fi'il mudhari' tersebut itu adalah dua orang. Ini yang disebut sebagai aliful isnain. Kalau seandainya fi'il mudhari' ini yang ada fa'il berupa alif isnain, dia kok bersama dengan nun taukid. Perhatikan, kita hapus ini. Nanti insyaallah contoh ini kita singgung lagi. Kita misalkan punya lafaz yaktubani. Yaktubani. Perhatikan, lafaz yaktubani itu artinya nanti adalah ada dua pelaku yang menulis. Yaktubu sedang menulis. Kalau yaktubani dua orang laki-laki menulis. Ada dua di sini. Perhatikan, kalau seandainya fi'il ini dia diberikan nun taukid. Perhatikan, diberikan nun taukid. Menjadi yaktubaninna. Kalau ditanya, Ustaz, itu fi'il mudhari'nya enggak dimabdikan fathah menjadi bananna. Enggak, karena kenapa? Karena nun taukid di sini dia tidak nempel ketat, tidak nempel secara langsung ke huruf ba-nya. Sehingga fi'il mudhari'nya tidak dimabnikan fathah. Tidak dimabdikan fathah. Kita baca kitab saja lagi insyaallah. Perhatikan. Nahu hal tadribani. Wa asluhu, asalnya adalah hal tadribaninna. Yaktubaninna. Perhatikan. Fastama'at thalathu nunat. Maka berkumpullah 3 huruf nun. Nun pertama adalah nun i'rab, nun yang kedua adalah nun dua, nun yang ketiga adalah nun taukid tsaqilah. Tadi itu tasydid yang ada nun taukid itu pada hakikatnya adalah 2 nun. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau seandainya dituliskan sebagai tadi yang kita sampaikan. Dan ada 3 huruf nun. Nun pertama ini nunnya nun i'rab yang ada pada lafaz yaktubani. Yang kedua adalah nunnya nun taukid tsaqilah yang telah berbentuk tasydid yang dipadukan dengan nun yang kedua. Berarti ada 3 nun yang berturut-turut. Fa khadifatul ula, maka nun yang pertama dibuang, yaitu nun i'rabnya yang dibuang. Kita buang di sini. Nun i'rab dibuang. Ataupun di sini juga kita buang. Aku ada tadi salah sebentar. Nunnya juga kita buang. Wa ya nunur raf'i. Nun raf'i di sini itu adalah nun i'rab. Ada nun i'rab. Karena kenapa disebut nun raf'i? Karena nun tersebut akan ada saat fi'il mudhari' yang berupa af'al khamsah ini dalam keadaan rafa'. Misalkan ya yaf'al taf'aluna antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma. Jadi semua af'al khamsah itu yang berupa yang 5 macam itu semua ada huruf terakhirnya, ada nun-nunnya. Yaf'alani, taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina. Berarti semuanya itu huruf terakhirnya ada huruf nun-nunnya. Nun ini ada yang ada pada af'al khamsah itu adalah saat dalam keadaan rafa'. Tidak ada dalam keadaan nasab, tidak ada dalam keadaan jazm. Pasti akan dibuang. Selama nun tersebut adalah nun sebagai tanda i'rab, maka di sini disebut sebagai nunur raf'i ataupun nunul i'rab. Jelas? Fa hudibatul ula, yang pertama dibuang yaitu nun rafa'. Karahata tawalil amsal, karena enggak senang berturut-turutnya 3 nun. Berjajar 3 nun dalam satu lafaz nih. Fasara hal tadribani, sehingga setelah dibuang nanti ini, perhatikan ini. Tadribana awalnya. Sebelum menjadi tadribani adalah tadribana. Setelah kita buang nunnya tadi itu, ini asalnya tadi.
Asalnya yaktubanina, nunnya dibuang karena berturut-turut 3 huruf nun. Setelah dibuang maka menjadi yaktubana. Setelah menjadi yaktubana, berhubung nun yang di sini ini jatuh setelah huruf alif zaidah, dan ini menyerupai alif tasniyah, menyerupai tasniyah, sehingga bagaimana nunnya di sini perlu dikasrohkan. Dari yaktubana menjadi yaktubani. Kalau seandainya tuh ya akhwat sekalian atau ya akhwat kebetulan baca suatu kitab yang di situ ada model yaktubani, cuma ada tasdidnya, maka perlu diketahui di situ itu adalah nun yang bertasdid itu adalah nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah. Jangan dibaca fathah, tapi dibaca kasroh karena dia itu menyerupai tasniyah. Menyerupai dari segi mana? Karena nun ini jatuh setelah alif zaidah. Masya Allah, sudah habis waktunya. Sekarang udah 31 menit. Masya Allah, ini belum selesai juga. 2 paragraf terakhir nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan setelahnya. Kalau waktu pekan depan selesai bahas ini, nanti akan kita bahas bait yang ke-21 insya Allah. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Itu insya Allah yang kita bahas pada pertemuan setelahnya nanti. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini membawa manfaat insya Allah fi dini wa dunya wal akhirat, atau membawa suatu pencerahan kepada hadirin semuanya, menambah pengetahuan untuk ana dan juga ana pribadi dan juga untuk antum semuanya insya Allah. Semoga usaha kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah, dan tidak mudah lupa, dan di antara mungkin penunjang keberkahan adalah di saat ana sebagai pengajar ataupun sebagai pengisi materi di majelis ini, ana duduk secara resmi. Mungkin antum saat menyimaknya tidak sambil baring-baring, ataupun sambil nyantai. Sediakan buku tulis, sediakan pulpennya untuk menuliskannya. Mungkin itu diantara nanti membuat ilmu kita lebih bermanfaat lagi insya Allah. Ana yang mengetahui keadaan antum saat ini. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.